Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya Bung Srono di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Baik, sahabat Suara Metropolitan, menyambung podcast sebelumnya yang masih membicarakan tentang polemik yang ada di KONI Sumsel. Ini kayaknya sudah mulai terurai. Dan kali ini saya kedatangan langsung, ini yang biasanya sih bikin podcast, tapi kali ini saya podcast. Daeng Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Apa kabar? Sersan Daeng sekarang diwawancarai. Kalau biasa Sersan Daeng diwawancara ya. Tapi Sersan Daeng diwawancarai ini. Tapi jujur saya ini sebenarnya kalah getop dengan Sersan Daeng. Beliau sudah wawancara menteri. Kemarin terakhir kita pernah di Kapolres OI. Ya, Kapolres OI. Dengan sama Pak Kapolda juga dulu waktu Pak Eko. Pak Eko. Jadi ini termasuk salah satu mentor saya lah dalam podcast lah. Karena sering melihat Daeng podcast. Siap. Tapi tahu-tahu ngomongin soal KONI kita Daeng. Tapi sebelumnya sahabat Suara Metropolitan, kami selalu mendatangkan narasumber yang tidak ecek-ecek ya. Memang yang punya latar belakang yang kuat di bidang tertentu yang akan dibahas. Jadi Daeng saya akan kulik dulu sebentar nih. Daeng, saya dengar beberapa kegiatan nasional udah pernah ada yang lakukan itu. Apalagi apa saja Daeng? Yang kemarin yang jadi dulu ya waktu zaman Covid itu kan sangat susah kan orang berinteraksi, susah untuk apalagi kita berkerumun ya. Tapi alhamdulillah pada tahun 2020 itu zamannya Pak Eko pada saat itu beliau hobi catur, akhirnya Pak Eko memberikan mandat kepada saya untuk menjadi ketua pelaksana catur Kapolda Cup 2. Dan alhamdulillah kemarin itu di zaman Covid dia pada saat itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang itu menghadirkan sekitar 850 pecatur di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dan alhamdulillah berlangsung sukses. Tidak ada kena Covid, tidak kena ya intinya berjalan luar biasa, apresiasi pemerintah juga luar biasa dengan kondisi Covid yang pada saat itu sangat kita sulit untuk kita berinteraksi, tapi karena memang itu bukan olahraga body contact ya, artinya ada bersentuhan dengan body, jadi diperbolehkan pada saat itu. Itu kan kegiatannya nih. Sekarang aktivitas sekarang yang digeluti oleh Daeng di bidang olahraga nih. Ya, kalau dibilang olahraga sih kemarin juga setelah jadi panitia di Catur Kapolda Cup, alhamdulillah saya dimasukkan menjadi kemarin itu ke sekretaris PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang sekarang berubah wujud ya, organisasi itu menjadi Aquatic di Kota Palembang pada saat itu. Saya lihat beberapa bulan saya hadir di sana banyak perenang-perenang itu menginginkan adanya event seperti itu karena udah hampir 20 tahun ya event olahraga renang itu tidak dilakukan di Kota Palembang. Akhirnya dengan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di Kota Palembang, alhamdulillah kita adakan pada saat itu mungkin di bulan Agustus ya pada saat itu ya, itu kita adakan di kolam renang Lumban Tirta dan luar biasa pesertanya juga luar biasa banyak, hampir mencapai 800 juga ya dari kabupaten kota juga bisa hadir di situ dan alhamdulillah berlangsung juga sukses. Jadi catur, renang. Dengar kabar di Pasi juga. Ya, jadi kalau saya di Pasi mungkin kemarin ada Musda Pasi ya. Kebetulan Pak Erima Ambalindo juga dijadikan ketua Pasi dan saya diamanahkan untuk menjadi di bidang pembibitan dan atlet. Dan ya alhamdulillah ini berjalan dan mungkin dalam tahun ini ya kalau memang nggak ada halangan kita akan mengadakan fun run. Yang rencananya mungkin jumlah pesertanya itu nggak terlalu banyak, cuma 100.000 rencananya. Wah, 100.000 tidak banyak. Itu ngomongnya apa 100.000 nggak banyak tuh? Itu membeludak berarti. Terus ada satu organisasi yang di KONI tapi dia punya berdiri sendiri apa? Ya, yang jadi kesehatan, Dan? Jadi ada juga anggota KONI ya, anggota KONI tapi non struktural, artinya dia di bidang yang khusus itu namanya PPKORI. PPKORI ini adalah pembinaan kesehatan olahraga seluruh Indonesia yang
sebenarnya vakum udah lebih dari 10 tahun. Dan ini kita hidupkan lagi untuk bagaimana membantu daripada prestasi atlet, karena pada prinsipnya PP Kori ini bagaimana meng-screening dulu atlet-atlet yang belum bertanding, harus di-screening dulu tuh. Mentalnya seperti apa, terus kesiapan daripada asupan gizinya seperti apa, terus mungkin bodinya juga mungkin beratnya seperti apa. Nah, ini perlu pengawasan yang melekat sehingga pada saat nanti dia bertanding itu bisa untuk sudah siap mentalnya, fisiknya itu bisa gini. Selain daripada dia punya pelatih ya yang mungkin itu teknik untuk dia bisa mendapatkan juara seperti itu. Oke. Nah, Deng, dengan hal ini, saya akan masuk ke substansi nih. Kita akan bicarakan soal KONI Sumsel. Karena Deng sekarang kan diamanahkan juga sebagai Kabag Humas KONI dan kemarin sekaligus peserta Musor Pro Club KONI Sumsel. Baik. Tapi di sini kita ngobrolnya Daeng kepada pelaksanaan Musor Pro Club KONI Sumsel. Oke. Yang pertama nih Daeng, yang ingin saya tanyakan. Kita ke hal yang mendasar dulu ya. Yang sekarang ini sering banyak ditanyakan oleh kawan-kawan. Kronologis munculnya pendaftaran 500 juta itu seperti apa sih, Daeng? Apakah itu kesepakatan atau muncul seketika atau bagaimana sih, Daeng? Baik, jadi sebelum saya jawab kan, sebenarnya saya datang ke sini cuma karena kawan aja nih, bukan kapasitas sebagai Kabid Humas. Karena kalau kita berbicara sebagai Kabid Humas kan pasti ada izin dari ketum dulu kan, datang ke sini. Tapi nggak apa-apa lah, saya cerita sedikit saja terkait daripada, karena saya pada saat itu juga sebagai peserta mewakili daripada cabur Pasi. Jadi saya mendapat mandat bersama Pak Julfaini pada saat itu. Pak Jul itu sebagai sekumnya memberikan amanah Pak Eri Amelindo untuk ikut di acara Rakerda sama Musproplu. Oke. Jadi Daeng datang di Rakerda, datang di? Iya, dua-duanya datang. Dua-duanya datang. Aduh. Jadi awal cerita memang banyak masukan terkait daripada tata tertib daripada bagaimana pelaksanaan Musprop itu akan terjadi. Jadi agenda daripada Rakerda kemarin itu memang sebenarnya mengevaluasi daripada kinerja KONI setahun ke belakang kan. Tapi karena memang ini demisioner kan, jadi tidak ada lagi pertanggungjawaban di situ. Artinya kita close di situ sehingga langsung bagaimana membuat tatib untuk pelaksanaan Musprop. Nah, salah satu daripada keputusan daripada Rakerda itu adalah ada pembentukan tim TPP, tim penjaringan dan penyaringan calon ketua KONI, dan di sana dibuat juga pensyaratan sebagai calon. Dan mungkin viral ya, kemarin beritanya sampai ribut ya, karena memang ada miskomunikasi saja pada saat itu, dan ya, alhamdulillah tidak terjadi chaos kan, tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dan tetap berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Nah, saya di sana pada saat itu berpikir dulu sebagai pemerhati, sebagai cinta dengan olahraga ya kan. Ya, kita berharap agar ke depan ini memang benar-benar mendapatkan seorang figur seorang pemimpin KONI ini yang benar-benar cinta olahraga, bukan cinta saja, tapi dia mampu untuk merelakan, menghibahkan, ya kan, baik moral maupun spiritual maupun moralnya, ya kan, itu benar-benar untuk meningkatkan prestasi atlet, meningkatkan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Dan saya berkaca juga ini kan Musprop Club ya, artinya musyawarah luar biasa. Artinya dalam alam pikiran saya ini harus menggunakan cara-cara luar biasa dong. Kalau cara-cara yang luar biasa tidak kita lakukan, artinya Musprop Club bukan Musprop Club ya, tapi Musprop. Ya, Musprop saja. Musprop saja. Nah, pada saat itu saya diberi kesempatan oleh pimpinan sidang. Pada saat itu saya angkat tangan, terus meminta kepada pimpinan sidang agar pada saat nanti pelaksanaan penjaringan salah satu calon itu harus memiliki
pertanggungjawaban ya kan, paling tidak memberikan sumbangsi. Sumbangsi. Sumbangsi berupa uang finansial sebesar 300 juta. Itu Daeng yang ngomong. Saya yang ngomong itu. Yang mengusulkan ya, yang mengusulkan. Oke. Dasar hukum saya. Apa tuh? Dasar hukum saya itu ada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu dijelaskan di pasal kalau tidak salah pasal 33 atau pasal 33 itu ya. Mengatakan bahwasanya sumber-sumber pendanaan keuangan KONI itu berasal daripada sumbangan dan berasal daripada pihak-pihak ketiga. Oke, ada memang. Ada kan? Ya. Ada itu dan di undang-undang sistem keolahragaan nomor 11 tahun 2022 juga dijelaskan bagaimana sistem keuangan keolahragaan itu kan bisa untuk diambil atau bisa diterima dari pihak-pihak ketiga. Tapi di ADRT tidak disebutkan jumlahnya. Tidak disebutkan jumlahnya. Jadi jumlah itu muncul karena begini, kalau kita lihat sekarang dengan kondisi KONI sekarang ya, dengan keuangan KONI sekarang yang ya mohon maaf mungkin sekarang lagi berproses ya. Ya, benar. Artinya ada anggaran kebutuhan atlet dan pelatih yang belum terbayarkan selama 9 bulan. Nah, kita bayangkan aja kan kalau 9 bulan ya, mungkin itu perkiraan, kita nggak tahu ya, entah 9 bulan atau berapa bulan kita nggak tahu. Dan sekarang mungkin sudah ada yang dikembalikan juga kan, sudah ada yang diberikan juga, kita juga mudah-mudahan bisa diselesaikan kan. Oh, berdasarkan itulah kita punya dasar itu agar 300 juta itu ya kan betul-betul nanti diserahkan ke KONI untuk dimanfaatkan untuk membantu daripada proses pembinaan atlet dan pelatih tadi. Tujuannya seperti itu. Tapi gini, ini agak heran nih saya. 300 juta dari usulan dari kok bisa jadi 500? Jadi pada saat saya menyampaikan usulan itu ternyata cabur-cabur, aduh jangan 300, harusnya 500 karena kan yang di acara raker itu kan semua kan anggota KONI yang notabene itu memang dari cabur Pak, yang mereka wajar kan kalau mereka pengennya naik kan seperti itu. Jadi ya udah katanya kan nggak apa-apa. Bagaimana para peserta, apakah bisa diterima ini? Ya, sudah bisa. Nah kami berharap, aku bilang uang 500 ini fight tidak dikembalikan. Artinya memang itu untuk pembinaan atlet tadi kan, dan itu sudah diputuskan dalam raker. Dalam raker itu uang 500 juta itu tidak dikembalikan. Itu jadi persyaratan utama. Jadi persyaratan utama. Disepakati raker dan di rantus di keputusan raker itu ada. Di surat keputusan ada. Surat keputusan ada. Dan ada tidak di surat keputusan itu dicantumkan tidak boleh diambil kembali? Kalau tidak boleh diambil kembali kan karena saya bukan pimpinan sidang pada saat itu dan saya bukan orang TPP pada saat sebagai peserta ya kan. Tapi yang jelas keputusan itu sudah di ranahnya rapat ya, ranah rapat daerah itu marwah tertinggi itu, sama di Musprop juga itu marwah tertinggi dalam organisasi seperti itu. Nah, ini kan sekarang ada anggapan kalau di masyarakat nih katanya nih kalau uang itu setelah untuk pendaftaran kalaupun tidak berhasil menang atau menjadi terpilih dikembalikan lagi. Kalau analogi ini menurut saya gimana deh? Ya kita gini aja lah. Kalau kita biasa kan main gaplek ya kan. Kita main gaplek kan ada uang pendaftaran ya kan. Ya benar. Kita kasihlah 5.000 ya kan. Ya. Terus kita kalah. Terus kita mau minta lagi. Nah artinya kan buat apa ada uang pendaftaran? Mendingan tidak usah saja ada uang pendaftaran. Kenapa? Kalau dikembalikan kok. Kalau dikembalikan siapa saja bisa untuk mencalonkan diri. Ya saya tinggal minjem aja dulu duit ya kan. 500 juta ya kan. Saya siapkan dukungan, saya siapkan ini, kalau kalah ya dikembalikan lagi. Ya sih kalau analogi yang santai. Betul nggak? Benar. Kita musyawarah itu memang benar-benar bagaimana sebenarnya calon-calon kita ini, ketua-ketua umum ini, calon-calon ketua ini memang benar-benar punya empati terhadap dunia olahraga seperti itu. Itu sebuah kita wujudkan itu sebuah pengorbanan ya, sebuah boleh dikatakan perhatian yang penuh terhadap kelangsungan olahraga prestasi seperti itu. Jadi gini, Deng. Uang itu kan uang pendaftaran dengan konsekuensinya tidak dikembalikan. Tapi uang itu kan sebenarnya bukan untuk panitia dan lain, itu akan digunakan untuk ya kebutuhan KONI yang kemarin ya tersendat lah dengan kasus yang ada kan. Jadi di situ di dalam di dalam putusan Rakerda itu memang dijelaskan itu bukan untuk kepanitiaan tapi memang itu untuk pembinaan atlet, untuk
honor atlet, honor pelatih yang belum terbayarkan, seperti itu. Jadi kami berharap ya kita kan empati, kan kasihan kan atlet-atlet yang sudah bertanding, yang sudah punya prestasi, terus juga pelatih juga sudah bersusah payah bagaimana menciptakan atlet itu bisa menjadi juara, ya kan, juga kita bisa apresiasi seperti itu. Nah, hal ini ketika mau Musor Pro Club ini ke peserta yang mau mendaftarkan diri menjadi calon ketua disampaikan tidak? Mereka mengetahui tidak harus menyetor 500 juta, terus juga ya ini nanti akan digunakan untuk pengembangan atlet, pembinaan atlet gitu. Jadi setelah Rakerda itu kan ada tim dari PJ KONI pada saat itu ya, ada memberikan jumpa pers, dan itu sudah tersebar di media massa bahwasanya benar uang 500 ya kan akan diberikan untuk pembinaan atlet dan untuk kebutuhan KONI. Itu sudah dijelaskan kok, dan itu sudah tersebar di seluruh media massa kan, dan tidak ada kata dikembalikan pada saat itu. Benar. Nah ini terima kasih Daeng, ini satu persatu dijelaskan oleh Daeng karena sebagai pelaku sejarah lah kalau saya yang mengatakannya, mengikuti dari Rakerda sampai ke Mus Pro Club itu. Nah sekarang satu lagi nih Daeng, kita ke hal yang sekarang lagi mulai mencuat ini tentang struktur keorganisasian yang berdasarkan pemilihan kemarin itu kan dianggap kalau terjadi deal nih, kesepakatan antara dua belah pihak yang mencalonkan diri. Yang satu jadi ketum, yang satu didaulat menjadi sekum. Tapi ternyata pada saat berjalannya itu tidak terlaksana di SK. Nah ini kalau Daeng melihat peristiwa ini secara kacamata Daeng nih, dari mana nih munculnya kesepakatan atau tidak disepakati ini? Mungkin bisa saya sedikit memberikan kontribusi informasi lah sebenarnya. Kronologis lah ya. Kronologis karena memang saya berada di sana pada saat itu. Terima kasih. Jadi tanggal 30 di Hotel Zuri ya, itu acaranya dari jam 3 tuh sampai mengulur sampai jam 5. Jadi awal cerita itu kan sebelum terjadi pemilihan itu kan ada laporan dari tim TPP. Siapa yang menjadi calon dan bagaimana syarat-syaratnya, dan itu dilaporkan ke pimpinan sidang yang sudah terpilih ya pada saat itu. Dan pimpinan sidang itu terpilih secara benar-benar sesuai aturan ya? Sudah sesuai aturan, dan itu dipilih secara langsung ya untuk pimpinan sidang itu. Jadi ada ada 3 cabur, ada 2 perwakilan dari KONI kabupaten kota pada saat itu. Jadi ada cabur woodball yang mewakili itu Ibu Suna ya. Terus ada cabur ada Perpani, ada cabur AFC ya dari Pengprov, PSSI, ada Pak Salil Musa di situ. Dan ada lagi dari perwakilan KONI itu KONI Kota yang diwakili oleh Sekumnya ya, Pak Biru Diantara. Terus ada lagi dari KONI Oki pada saat itu. Nah pada saat sudah dilaporkan ada informasi yang berkembang bahwasanya salah satu calon itu catat administrasi. Tapi itu kan sudah verifikasi oleh TPP. Justru itu tadi. Jadi verifikasi tim TPP itu kan harusnya juga sih sebenarnya kemarin itu harus ada saksi dong kedua belah pihak. Tapi ternyata di situ ya kita terbuka aja karena tidak ada saksi di situ. Karena memang posisinya pada saat itu kan mendesak ya, karena posisi daripada pengurus demisioner itu sudah waktunya akan habis, jadi dipersiapkan. Jadi tanggal 27 itu mereka kerja untuk verifikasi, tanggal 30 itu dilaporkan ke pimpinan sidang. Nah, kita tahu kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui sebagai calon ketua KONI kan pada saat itu kan, dan itu sudah tersebar di media massa.
tidak ada yang namanya manipulasi di situ, manipulasi daripada persyaratan itu tidak ada, dan itu sudah sesuai lah dengan tatib yang sudah kita sepakati bersama, sudah sesuai sebenarnya. Namun ada salah satu calon, saya tidak mau menyebutkan namanya. Salah satu calon ya kan itu untuk kedua pasang calon ini kan memang ada ada administrasi yang mungkin kalau yang satunya kan itu bisa diperbaikin, artinya kan ada dengan jeda waktu ada perbaikan lah ya kan, ada perbaikan lah. Kalau kita aja kalau mau ada perbaikan administrasi kan. Nah, tapi yang satu ini tidak bisa untuk diperbaiki administrasinya seperti itu. Nah, akhirnya terjadi perdebatan. Nah, pada saat itu pimpinan sidang itu menyampaikan kalau ada peserta musorprop yang bisa memberikan argumen atau aturan yang bisa meloloskan salah satu calon ini untuk tetap bisa dijadikan sebagai ketua umum, kami tunggu. Kalau tidak, kami akan melakukan putusan. Artinya kalau putusan ini diskualifikasi kan pada saat itu. Benar. Nah, terjadilah perdebatan, ya biasalah kan kita beradu argumen antar sesama pendukung itu biasa, dan alhamdulillah meskipun perdebatan itu sangat sengit perdebatan itu, tapi suasananya suasana kekeluargaan, karena kita tahu kawan-kawan kita semua, kakak-kakak, senior-senior saya semua itu di situ. Jadi kita cuma beradu argumen saja. Dan salah satu calon itu berharap agar jangan dulu, kita minta jeda waktu untuk dilakukan pertemuan dulu antara dua calon ini tadi. Dua bakal calon yang dua bakal calon ya. Dua bakal calon ini. Kan sebenarnya sudah calon, karena dua ini kan sudah diloloskan oleh tim TPP sebenarnya. Benar. Sudah dikatakan, sudah dilaporkan kan sebenarnya itu sudah calon. Sudah calon. Ini kan pelaksanaan ini kan mau pemilihan sebenarnya. Cuman kita ini dulu kan, kenapa kok ada persyaratan ini yang tidak terpenuhi tapi lolos itu loh. Itulah yang jadi perdebatan akhirnya kan. Benar. Nah, minta waktu 1,5 jam pada saat itu sampai jam 5 ya, 5:30 baru keluar. Artinya posisi di situ ternyata kita ngomong ini mau sampai kapan, karena waktu sudah mepet. Hotel mau dibayar lagi kalau mepet sampai malam kan, udah nggak apa-apa nanti kalaupun diperpanjang kita bayar katanya. Udahlah, alhamdulillah baru kita ngomong kayak gitu, ternyata dua pasang calon ini datang ke arena musorprop ya, datang ke arena, dan alhamdulillah dengan suasana yang haru biru ya, suasana yang harmonis, penuh kekeluargaan, dan kami merasa terharu juga. Jadi tidak ada lagi namanya permusuhan di situ. Tidak ada lagi yang namanya pihak sebelah, pihak A dan pihak B, tidak ada. Semua bersatu, dan saya sangat terharu pada saat itu, dan saya bangga dengan kawan-kawan yang sportivitasnya tinggi pada saat itu. Kedewasaan dalam berorganisasi, kedewasaan dalam bagaimana menyikapi persoalan, dan ya saya salut ya, artinya bukan saya saja sih sebenarnya yang salut, bahkan ketua ini Pak PJ ya, PJ dari pusat ya, PJ KONI. Itu luar biasa, dan ini akan saya bawa katanya ke KONI pusat, dan akan saya ceritakan ini belum pernah terjadi katanya kan, belum pernah terjadi musprop yang begitu panas akhirnya menjadi dingin, menjadi kekerabatan semua terrangkul semua seperti itu kan. Dan alhamdulillah Pak Bang Asrul ya itu memberikan amanah kepada Pak Yulen Gunhar pada itu untuk bersedia menjadi Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan di periode 2023-2027. Alhamdulillah pada saat itu ya penuh dengan kekakapan, dan itu langsung ya sudah kalau seperti itu, ini kita sudah ada sepakat ya kan. Akhirnya pimpinan sidang mengetok palu. Dengan ini karena calon tunggal ya kan, maka pemilihan KONI ini terpilih secara aklamasi. Yulen Gunhar ditetapkan sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027. Top. Berarti kalau aklamasi, yang satunya mundur dong berarti? Ya itu kan sudah jelas kan. Artinya kan kalau kita calon tunggal kan? Calon tunggal. Karena yang satunya kan tidak ini. Ketika kita berbicara
pemilihan pasti harus bertarung dulu Iya, dong, voting dong. harus voting dong. Oke. Sebenarnya pada saat itu kalau mau voting juga, ya, insya Allah Pak Yulian Gunhar banyak juga sih pendukungnya, banyak juga sih. Artinya ya kita tidak mendahului ya, tapi kita punya keyakinan Pak Yulian Gunhar menang pada saat itu. Oke, nah ini kan ada informasi tambahan nih yang kami peroleh nih. Mundurnya Bang Asrul itu karena ada kesepakatan beliau bakal menjadi sekretaris umum mendampingi Kak Yulian Gunhar sebagai ketua umum. Betul. Dan itu sempat berjalan loh sampai SK-nya belum keluar. Betul. Nah, ini Bang Daeng membenarkan tidak hal itu? Iya, jadi kalau kita berbicara masalah flashback ke belakang ya kan, sebelum terjadi SK itu tidak ada yang dilanggar sebenarnya. Ketum KONI Yulian Gunhar pada saat itu dia malah berkoordinasi dengan Bang Asrul ya kan untuk menghadiri pelaksanaan untuk calon ketua Porprov di Sekayu. Bukan ketua Porprov, namanya jadi tuan rumah rumah Porprov di Mubah. Dan kapasitas dia sebagai sekum datang ke sana. Ya udah, nah kita nggak tahu ya arah daripada pola pikir ini kan luar biasa kan, ini orang-orang hebat semua ya kan? Semua orang hebat, Bang Asrul hebat, Bang Yulian Gunhar juga hebat ya kan. Nah berjalan waktu pada saat SK ternyata ya kan kita nggak tahu penilaian daripada Bang Yulian Gunhar seperti apa. Mungkin dilihatnya kapasitas Bang Asrul ini luar biasa, akhirnya dinaikkan harkat dan martabat dia itu dari sekum ya sudahlah jadi wakil ketua umum. Karena kalau secara hierarki ya kan sebenarnya Bang Asrul sudah naik jabatannya, karena kalau secara hierarki kan lebih tinggi marwah wakil ketua umum ketimbang dari sekum seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu kan dia menerimanya seperti apa, dan saya yakinlah, saya paham Bang Asrul ini pahamlah tentang organisasi, hierarki daripada jabatan itu lebih tinggi sebenarnya. Kalau di ADART memang wakil ketua itu di bawah ketua. Iya, di bawah ketua, dan sekum itu di atasnya wakil ketua dulu, baru sekum seperti itu. Jadi sebenarnya ini luar biasa sebenarnya, apresiasi meskipun ini bukan pelecehan, ini sebuah peningkatan, artinya ekspektasi daripada kinerja Bang Asrul ini pada saat dia hadir ke acara di Gria di Gria pada saat itu, dia ekspektasinya lebih luar biasa, artinya wah ini bisa untuk mewakili ketum ya kan, menghadiri acara-acara yang seperti itu. Akhirnya mungkin Bang Gunhar sudahlah kita diangkat menjadi wakil beliau seperti itu. Ini baik Daeng, saya flashback sedikit ini. Pada saat kesepakatan di Musrop Proplo yang Kak Yulian Gunhar menjadi ketum dan Bang Asrul jadi sekum, itu kan diketahui oleh peserta nih. Nah, sampai katanya ada sambutan dari Bang Asrul dan sambutan juga dari Kak Yulian Gunhar nih. Betul. Tapi hal itu dituangkan tidak dalam bentuk tertulis. Jadi begini, kalau kita berbicara masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga di KON itu kan ada kan. Di acara Musprop itu sudah ditentukan tatipnya, Pak. Yang ditentukan itu, yang dipilih itu adalah ketuanya. Tidak pernah ada. Nanti diketahuin orang. Nanti di Indonesia kita diketahuin orang. Yang dipilih itu adalah ketuanya. Tidak pernah. Konsideran itu mengatakan ketua dan sekretaris itu tidak pernah ada. Kalaupun itu kesepakatan ya nama kita ya Pak ya, kesepakatan antar ya namanya sudah saudara lebih ini ya kan. Tapi paling tidak saya sampaikan bahwasanya memang pada saat itu setelah terpilih Pak Bung Yulian Gunhar ini, dia menjadi tim formatur tunggal dan itu disepakati oleh seluruh peserta. Artinya kan dia sudah punya hak prerogatif sih, siapa yang mau dijadikan pembantu dia, yang membantu dia dalam melaksanakan organisasi KONI. Nanti dulu saya potong nih Daeng. Daeng tadi mengatakan kalau di forum itu menyatakan kalau Kak Yulian Gunhar mempunyai hak prerogatif. Betul. Diputuskan tidak oleh pimpinan sidang?
jelas diputuskan karena itu bagian daripada Musorpot Loop ya Pak ya. Jadi setelah dipilih kita harus menentukan nih siapa sebagai tim formatur. Iya pasti. Bisa 2, bisa 3, bisa 5 ya Ya, kan. benar. Atau tunggal. Ya kan. Dan itu diflurkan juga ke forum. Bagaimana nih untuk formatur? Ya sudah kita formatur tunggal saja sebagai Yulan sebagai ketua terpilih. Selesai di situ Pak. Tidak ada lagi. Dan itu sudah ada konsiderannya di situ. Oke. Saya ke depan Deng. Persoalan ini kan mulai mengarah ke ranah hukum nih. Betul. Ada mosi tidak percaya, bahkan akan membawa ini ke lembaga MK-nya olahraga lah. Boleh. Oke. Badan arbitrase olahraga. MK-nya olahraga dengan danya. Oke. Yang katanya membawa mosi tidak percaya dari beberapa cabur ya. Oke. Ini kan hak Deng, hak Betul. semua orang lah hak cabur. Betul. Nah, Deng menyikapinya atau memandangnya seperti apa? Mana kalau saya sih positive thinking saja ya. Artinya kita harus berdewasa lah dalam menyikapi hal ini. Kita nggak perlu terlalu menanggapi terlalu serius, tidak. Dan juga kita juga tidak akan menanggapinya itu secara organisatoris lah ya. Artinya tindakan-tindakan yang akan dilakukan kawan-kawan ya kan, terutama untuk ke Bauri itu ya kita apresiasi. Dan ya nggak apa-apa sih kalau memang di sana ya kita ikutin saja aturan main yang nanti akan dilaksanakan di Bauri nanti kalau memang itu memang didaftarkan di Bauri. Sulit tidak sepengetahuan Deng kalau ke Bauri Deng? Biasanya Pak kalau di Bauri ini kita udah punya pengalaman tuh sampai 1 tahun Pak. Waduh. Itu pun kita kan harus laporan ya kan, dan itu Biayanya juga kayaknya dan itu tidak gratis Pak. Tidak gratis. Tidak gratis. Itu harus ada yang kita setorkan, dan setiap bersidang itu kita juga harus menyetorkan uang. Tapi mungkin kawan-kawan juga sudah siap dan sudah paham tentang itu. Ya kita ikutin saja. Benar. Ya kalau saya sih sebenarnya bukan domain saya sih untuk menceritakan ini, tapi ya secara menghargai saja lah Pak ya. Sikap kawan-kawan itu kita hargai, kita apresiasi karena memang juga mereka punya hak, ya nggak apa-apa. Ya, itu juga diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kan. Itu tidak jadi persoalan. Ini Deng, ini saya kebetulan ini kemarin sempat wawancara langsung dengan Pak PJ Gubernur dan Kadispora kita nih, Pak Rudi nih. Beliau sangat bijaksana berdua ini, mengatakan kalau polemik di KONI ya diserahkanlah ke KONI lah secara internal. Mereka pun bahkan ya kita akan koordinasi saja lah. Kalau dari menyikapi hal ini, apakah pemerintah memang harus turun tangan nih untuk menyikapi masalah KONI, atau biarkan kami saja lah secara organisasi lah? Iya, sebenarnya terima kasih lah ya kepada aparat pemerintahan. Sebenarnya itu mitra kerja kita Pak. Sebenarnya ini kan tidak ada persoalan sih sebenarnya ini. Bukan internal kita sih sebenarnya, tapi ya karena ada bagian juga yang mengatasnamakan cabur, ya kita apresiasi lah, nggak apa-apa, karena dia juga cabur-cabur itu masih menjadi anggota KONI. Selagi masih bisa kita selesaikan secara baik-baik, ya kita selesaikan secara baik-baik, ya kan. Artinya apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Orang kemarin aja di Muspopul luar biasa nih, tapi ya baik-baik lagi. Intinya kan mungkin ada miskomunikasi saja yang tersumbat seperti itu. Intinya kayak kalau kita sih bolehlah duduk bersama, apa keinginan dan kalau bicara masalah mosi tidak percaya juga itu hak-hak daripada kawan-kawan ya. Tapi intinya paling tidak cobalah berikan dulu ruang kepada pengurus-pengurus yang baru ini bagaimana bisa untuk meningkatkan prestasi. Perlu diingat ini luar biasa sebenarnya. KONI bicara sedikit ya untuk prestasi olahraga di Sumatera Selatan ini sebenarnya selalu meningkat luar biasa. Iya loh, benar. Di tahun 2016 PON Jabar itu kita peringkat 21 Pak. Tapi di PON Papua ya, itu kita mendapatkan peringkat 17. Itu apresiasi luar biasa kita kepada pengurus KONI ya. Dan ini ke depan kan sebentar lagi tahun ini itu kan ada PON di Aceh sama Sumut ya. Dan target kita ya nggak muluk-muluk lah, paling nggak mempertahankan atau meningkat lah, paling nggak 10 besar lah ya. Mudah-mudahan ya ini kita berharap pada pemirsa ya, tolong doanya, tolong memberikan masukan, kritik dan sarannya agar prestasi olahraga Sumatera Selatan ini bisa lebih meningkat lagi, terutama di ajang PON ya nanti di bulan September kalau nggak salah di Aceh dan Sumut seperti itu. Ya soalnya Kadispora juga ketika saya wawancarai, mereka kan baru dilantik, biar kerja dulu.
Dan untuk persoalan itu, kami yakinlah Daeng, Suara Metropolitan dan sahabat Suara Metropolitan sangat berharaplah KONI Sumsel bisa mencari hal-hal bijak untuk menyelesaikan persoalan ini. Betul. Dan saya garis bawahi yang kata Daeng tadi, kalau tidak ada lah hal yang tidak bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Betul. Bisa diobrolin, bisa Miskomunikasi saja. miskomunikasi. Nah, Daeng ini sebagai kalian di penghujung podcast nih, saya minta Daeng memberikan closing statement nih kepada sahabat Suara Metropolitan tentang bagaimana masyarakat saat ini memandang olahraga di Sumsel dan bagaimana cara memberikan dukungan lah kepada cabur, kepada atlet dan yang lain-lainnya. Karena saya mendengar di awalan tadi kita kan ada beberapa pihak yang ayolah menyumbangkan apa yang bisa diberikan untuk kemajuan olahraga di Sumsel. Silakan Daeng. Baik, jadi pemirsa sekalian, Mang Cek Bice kalau kita Mang Cek Bice atau pemirsa di Sumatera Selatan ya, ini mungkin juga didengar oleh KONI pusat ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita berharap ke depan itu prestasi olahraga ini ya semua stakeholder itu ayo kita bareng-bareng ya kan melangkah bersama untuk menuju prestasi itu. Paling tidak kalau masyarakat yang anaknya menjadi atlet ya paling tidak memberikan support ya kan, memberikan semangat, memberikan ruang yang cukup ya kan untuk bagaimana meningkatkan daripada kualitas ini dia kemampuannya seperti itu. Dan kita berharap juga biasanya kan atlet ini kan masih sekolah ya kan. Nah, kita berharap agar pihak sekolah juga memberikan ruang yang cukup juga agar prestasi dia ini tidak terganggu seperti itu, tapi tidak mengurangi daripada proses pendidikan. Ya kalau bicara ada ilmu paling tadi kan ilmu yang memang ilmu terapan aja ya, ilmu pokok seperti itu. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu yang lain mungkin karena dia sebagai atlet ya kita mohon agar pihak sekolah juga memberikan ruang dan waktu yang lebih daripada siswa-siswa yang lain. Karena membawa nama harum. Perlu diingat karena olahraga atlet itu adalah patriot olahraga. Kan kalau tentara kan patriot negara kan, tapi ini juga membawa negara juga patriot. Jadi merupakan sebuah pahlawan olahraga yang mana memang membawa harum. Dan kita berharap stakeholder terutama kayak pemerintah juga swasta, pihak swasta juga sebenarnya kalau kita bicara olahraga itu berbicara daripada pembangunan Pak. Itu siapa yang nggak kenal dulu? Siapa yang kenal dengan Kota Palembang, Kota Pempek? Gak ada yang kenal Pak. Dengan adanya event-event olahraga, akhirnya mereka kenal. Wah, ternyata enak ya pempek di Palembang. Ada pempek apa? Tapi kita nggak ngomong di sini pempek siapa kan. Tapi yang jelas pempek, ya kan, itu bisa menjadi makanan favorit kita untuk skala nasional. Karena kan Sumatera Selatan Pak, itu salah satu provinsi yang memiliki fasilitas sarana prasarana olahraga yang luar biasa. Standarnya standar internasional Pak, dan tidak ada selain Jakarta Pak yang ini. Jadi kita berharap dengan adanya fasilitas sarana prasarana olahraga yang sudah mumpuni ini juga diimbangi dengan prestasi-prestasi atlet, terutama cabur-cabur. Nah, cabur-cabur juga kita berharap juga agar ke depan bagaimana bisa meningkatkan daripada prestasi atlet itu dengan pembinaan-pembinaan yang cukup ya kan, dengan asupan-asupan yang cukup lah ya, dan selalu berkoordinasi dengan KONI, terutama KONI Provinsi Sumatera Selatan dan kami mungkin mewakili ya, tapi ini untuk ini saja agar ke depan ya kita bahu membahu lah. Apa yang bisa kita perbuat untuk kemajuan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Oke. Terima kasih Daeng, ini adem nih, penutup yang sangat adem. Bagaimana ayo semua stakeholder yuk, pihak swasta, pemerintah, pribadi, sekolah, perguruan tinggi, yuk beri ruang seluas-luasnya untuk atlet kita berprestasi, karena mereka, saya ambil kutipan dari Daeng, mereka patriotik, mereka adalah patriot, mereka adalah pahlawan olahraga bagi Sumatera Selatan. Baik, sahabat Suara Metropolitan, saya tutup podcast kali ini. Tetap selalu di podcast Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke, terima kasih deh.